Aku Anis, aku pejuang garis juga. Sejak 2018 aku udah nikah dan sekarang tahun 2024 aku masih ikhtiar untuk menjemput buah hati. Aku nikah udah 6 tahun dan di tahun ke 3 sepertinya aku itu udah mulai risah dan gelisah gitu mau promil. Sampai sekarang perjalanan udah 6 tahun nikah, itu aku promil ke lebih dari 5 dokter dan beberapa tukang urut. Long story short gitu ya, aku didiagnosa itu baru ketemu penyebabnya itu 2022. Ternyata aku itu ada hidrosalping. Nah, buat teman-teman semua yang memang mau promil gitu ya, gak usah ragu buat melakukan berbagai pengecekan. Aku sendiri itu untuk sampai ke tahap HSG. HSG itu kan pengecekan dimana akan benar-benar tahu gitu sebetulnya problemnya itu apa. Itu menyiapkan mental sampai tahunan, yang mana ketika misalnya dokter minta untuk HSG sekarang gitu ya, aku pindah lagi cari opsi yang lain. Mungkin diagnosanya salah dan mungkin aku bisa nih dengan cara yang lain. Tapi ternyata setelah HSG itu ya kekhawatiranku itu nggak terjadi, karena mungkin aku terlalu parno kali ya, lihat-lihat video-video gitu di berbagai platform di sosmed, bahwa misalnya ketika HSG itu ada beberapa yang pingsan, yang harus bed rest beberapa minggu. Aku sendiri habis HSG itu segini aja gitu. Ternyata masih berat sama beban hidupku daripada rasa sakit HSG-nya. Jadi gak usah takut, karena setelah itu kamu tuh akan tahu langkah apa yang harus kamu lakuin gitu. Nah, setelah HSG itu ternyata diagnosa dari dokternya, bukan diagnosa ya, berarti udah ketahuan gitu sakitnya itu adalah hidrosalping atau penyumbatan cairan pada tuba sebelah kanan, tapi sebelah kiri masih aman-aman aja gitu. Terus kemudian aku bawa ke dokterku. Setelah HSG itu kan aku bawa ke dokter objinku waktu itu di Kudus. Kebetulan aku asli orang Kudus, sama dokter Santi. Dokter Santi itu tidak bisa memberikan penjelasan mengenai hasil HSG gitu. Dan beliau merujuk aku ke subspesialis fertilitas yang ada di Semarang. Kemudian aku riset dan aku nemu satu dokter yang menurutku oke gitu ya. Itu adalah dokter Hari Cahyanto. Pertama-tama aku itu konsul sama beliau di rumahnya, beliau buka praktik di rumahnya. Terus karena aku harus menjalani berbagai pengecekan juga, karena beliau mau ngecek langsung itu lewat SIS, metodenya SIS itu ya, itu juga sakit gitu. SIS itu sakitnya itu kayak mules gitu, dan hampir sama kayak HSG, malah kalau aku bilang lebih sakit SIS daripada HSG-nya. Biayanya sekitar 2 juta kalau SIS, ada di rumah sakit Hermina, dan beliau waktu itu memang praktek di Hermina. Aku promil sama dokter Hari itu sekitar 1 tahun. Dan beliau itu cari tahu sebetulnya penyebab cairan yang ada di tuba sebelah kananku itu apa. Ternyata penyebabnya itu adalah infeksi bakteri. Setiap kali aku kontrol itu mesti disuruh cek urin, terus disuruh USG transvaginal, sama dikasih obat. Cek urinku itu nggak pernah sampai ke bakterinya ya, nggak pernah sampai di angka normal. Normalnya itu ada di bawah 200 kayaknya, tapi aku selalu di atasnya. Bahkan pernah bakteri di urinku itu ada 7000. Terus pernah 200 juga pernah, tapi itu kan kategorinya masih tinggi ya gitu. Nah,
Terus aku bilang sama dokternya, dok apa ini akan seperti ini terus ya? Aku dicek urin, kemudian dia kasih obat, apakah seperti itu terus atau ada tindakan lain nih gitu. Karena udah 1 tahun aku, dari segi biaya, dari segi mental itu kan juga benar-benar harus dipersiapkan ya untuk menjalani berbagai aktivitas dan promil tersebut. Akhirnya dengan lantang aku minta, dok kalau misalnya aku minta di laparoskopi aja bisa nggak ya gitu. Itu yang minta awalnya dari aku, jadi bukan dari dokternya. Karena ya udahlah gitu, yang dulunya aku HSG aja takut setengah mati, sekarang aku dengan lantang minta laparoskopi karena menurutku ya ini adalah salah satu tahapan yang mau gak mau memang harus aku jalani gitu. Toh misalnya sakit ya udah paling sakit berapa lama habis itu juga sembuh. Toh misalnya sakit gitu ya, itu juga kan ya ada obatnya kan, ada painkillernya, ada penanganannya lah, karena Allah kan menurunkan sakit dan juga obatnya gitu ya. Kemudian aku dirujuk untuk melakukan operasi laparoskopi itu di Karyadi di Semarang. Nah, di Karyadi ini aku di cover BPJS. Aku baru masuk kemarin tanggal 29 November itu masuk di Karyadi, dan aku itu antri guys, jadi sudah dikasih rujukan gitu ya di Karyadi, tapi harus antri dulu selama kurang lebih 2 bulan kayaknya baru dipanggil dan bisa masuk untuk melakukan tindakan itu. Kemudian aku melakukan laparoskopi itu H+2 setelah aku masuk. Jadi itu tubuhku dipersiapkan, dicek jantung, dicek segala macem. Kalau dirasa memang gak ada problem, berarti H+2 bisa dilaksanakan operasi laparoskopi. Dan aku melakukan operasi laparoskopi itu tanggal 1 November 2024 jam 2 siang. Aku takut banget gitu ya. Awalnya biasa-biasa aja, sudah dipakein baju untuk operasi gitu kayak gini, nanti aku tunjukin, itu udah ya Allah gemeter setengah mati karena nanti aku di ruang operasi itu kan sendiri, aku juga nggak tahu nanti apa yang terjadi karena ini adalah pengalaman pertama gitu. Aku nangis banget, aku ditenangin sama suamiku gitu. Terus sampai aku di ruang operasi itu, aku di anestesi, dan operasinya itu memakan waktu, aku masuk jam 2 siang, keluarnya itu habis maghrib. Beda-beda ya, jadi setiap case itu beda-beda. Dan setelah operasi aku itu nggak merasakan sakit yang gimana-gimana, sampai satu ruangan itu ya kaget semua. Loh mbak, ini tuh habis dioperasi. Loh mbak, habis dioperasi kok gengges gitu ya istilahnya kalau bahasa Jawa. Kok kayak orang sehat-sehat aja gitu. Depanku itu juga laparoskopi karena kista, dan itu nggak bisa jalan sampai berhari-hari, dia harus di atas kasur terus. Bahkan aku habis laparoskopi itu ya rasanya memang ada rasa nyeri gitu. Jadi laparoskopi tindakannya itu kan perut kita dibolongi, dan bolongannya itu hanya 1 cm gitu, jadi nggak yang lebar banget. Jadi ada 3 bolongan di udel, terus di perut bagian bawah yang kanan sama kiri. Nanti dimasukin alat, dan alat itu bisa tahu sampai rahim gitu. Aku yang ngerasain setelah operasi itu rasanya ya perih, kayak disayat, kayak misalnya kena pisau. Ya udah gitu aja. Terus karena perih dan di bagian perut bagian bawah ya, itu kalau ditekuk itu sakit. Kalau di sini ada tekanan, jadi aku jalannya pun nggak bisa cepet, tapi aku bisa jalan. Nah itu loh, sampai satu ruangan, sampai dokternya pun kaget gitu.
kok bisa langsung jalan, padahal aku juga awalnya udah parno. Dan beberapa hal yang aku lakuin ya, ini buat kalian yang mau melakukan operasi laparoskopi ataupun tindakan medis lainnya bisa ikuti tips aku, dan menurutku ini worth it gitu. Ini juga tanggal 7, berarti aku udah sekitar seminggu aku udah olahraga, udah lari-lari, udah kayak biasa aja. Tapi memang jahitannya itu belum dilepas sama dokternya karena kontrolnya di tanggal 12. Nah, yang aku lakuin sebelum operasi itu sekitar 3-2 bulanan itu aku memang fokus di pengubah pola hidup aku. Jadi setiap hari aku itu memaksakan diriku untuk olahraga atau gerak. Jadi aku kalau misalnya lagi capek gitu ya, aku paksain olahraganya itu ya cuman jalan kaki, tapi jalan kakinya 60 menit gitu. Biasanya dapat 5 km. Nah, itu ya olahraga. Pokoknya setiap hari harus olahraga. Terus yang kedua, aku minum JSR. Nah, aku minum JSR dulu itu tuh aku minumnya beli yang ada di marketplace, kayak misalnya merek-merek Ramcin, merek-merek yang lain. Nah, di 2 bulan terakhir itu tuh aku coba rutinin. Ketika kemarin aku ke pasar, ternyata itu aku melihat gitu ya, karena aku memang anaknya jarang ke pasar gitu. Kemarin aku lihat lengkuas jahe, aduh kok menggoda gitu, seger-seger, aku beli. Nah, 2 bulan terakhir itu aku bikin JSR-nya itu alami gitu, dari tanganku sendiri, tak ojek sendiri. Ternyata juga nggak seribet itu gitu loh, mudah-mudah aja. Terus juga kalau kalian tahu yang di iklan-iklan itu kan bikin JSR ribet karena tangannya kuning semua kena kunyit. Enggak juga gitu, aku juga tiap hari kok, tapi enggak yang kuning karena kan kunyitnya sedikit tok. Ya itu namanya trik marketing kan. Nah, makanya jangan kemakan marketing itu ya. Kalau bisa beli sendiri di pasar, jauh lebih murah, jauh lebih fresh, tanpa bahan pengawet ya. Itu aku olahraga, minum JSR. Terus juga aku itu mindset gitu. Jadi kebetulan aku punya small business, yang mana kalau small business owner ini kan sibuk banget ya pikirannya gitu. Jadi aku di 2 bulan terakhir ini slow living gitu. Jadi kayak ya udah sejalannya aja, aku nggak bikin gebrakan-gebrakan apa-apa. Jadi yang perlu diatur itu memang dari badan kita harus siap, fisik kita harus siap, itu olahraga. Terus menjaga imun tubuh pakainya JSR. Terus juga pola pikir harus disiapkan gitu ya, nggak boleh terlalu banyak stres. Dan yang terakhir itu pola makan gitu. Jadi aku selain olahraga juga makannya memang harus bergizi gitu, harus ada sayur sama protein. Nah itu sampai sekarang aku tuh oh ternyata kayak gini laparoskopi gitu. Untuk hasil laparoskopinya nanti aku ceritain di next video ya. Pokoknya buat kalian yang mau laparoskopi itu beberapa tips dari aku untuk cepet recovery-nya. Bahkan recovery aku tuh nggak ada 1 hari gitu, sampai suamiku terkaget-kaget juga. Buat kalian yang pejuang garis 2 tetap semangat.